Ini lagu peringatan buat para budak cinta. Jangan terus hanyut dalam kebucinannya, karena itu menciptakan derita yang tiada akhir. Baik, saudara dan saudari semua yang saya kasihi. Pada umumnya manusia mereka memang punya banyak alasan untuk tidak bahagia. Dengan kata lain, memang banyak orang terjebak di dalam penderitaan dengan berbagai sebab yang dalam kacamata orang yang sudah biasa hening itu adalah sebuah kekonyolan. Ya. Kok ya hidup kok ruwet banget gitu loh. Tapi ya itu kan kacamata orang yang sudah hening ya. Karena kalau kita belum hening seperti saya zaman dulu, ya memang demikianlah lumrahnya manusia. Dikit-dikit sengsara. Apa aja bisa dijadikan alasan untuk menderita. Nah, maka saudara dan saudari yang saya kasihi, sebagai mantan orang menderita, saya mengajak Anda semua untuk berubah, untuk kemudian bisa merasakan hidup surgawi yang nyata. Ya. Jangan jadikan alasan apapun sebagai faktor yang membuat kita menderita. Entah itu alasan tuna cinta, ini nanti dijadikan bahan khusus menulis ini, tuna cinta, tuna duit, segala macam lah ya. Sebaliknya, coba renungkan, terlalu banyak hal yang kita bisa syukuri dalam hidup ini yang menjadi dasar kita untuk lebih bersuka cita di dalam hidup kita saat ini di sini. Ya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya termasuk orang yang pernah mengalami banyak kondisi yang ekstrim di dalam kehidupan, terutama dalam penderitaan. Ya. Penderitaan karena konflik rumah tangga, karena pengkhianatan, karena kekurangan finansial, karena banyak hal. Ya. Dulu saya memprotes, kenapa saya mengalami itu semua. Saya merasa Tuhan telah berbuat tidak adil karena saya telah memilih menjadi orang yang patuh sesuai dengan persepsi saya pada saat itu. Nah, baru di kemudian hari saya mengerti bagaimana hukum semesta ini bekerja. Sehingga saya menjadi mengerti pula sangat layak di masa lalu saya hidup menderita. Karena saya memang tidak memenuhi persyaratan kosmik untuk bahagia. Saya tidak memenuhi persyaratan kosmik untuk mengalami hidup dalam keberuntungan yang berkelanjutan. Nah, lewat sebuah upaya yang sangat serius, lewat jalan yang kita kenali bersama sebagai jalan keheningan, saya telah membuktikan bahwa nasib bisa dirubah. Bahwa hidup surgawi itu sungguh-sungguh bisa nyata kita rasakan. Bahwa kebahagiaan sejati itu bukanlah cita-cita yang muluk-muluk. Itu sesuatu yang bisa dialami oleh siapapun juga, asal dia memenuhi persyaratannya. Saya sudah membuktikan itu semua, dan karena itulah kemudian saya punya legitimasi untuk berbagi kepada Anda. Ya kan gak lucu ya kalau saya mengajak Anda mengalami hidup surgawi, tapi saya kalau tiap ngajar kayak gurunya Pak Tono.
sangat tidak lucu kalau saya mengajak Anda untuk merasakan bersama-sama hidup surgawi kalau saya loyo lungkrah gitu ya. Itu sama sekali tidak pas ya. Jadi dasar saya mengajar adalah pengalaman yang otentik ya. Karena saya sudah mencapai apa yang menjadi tanda kutip ya, sebuah idealitas. Maka itulah yang kemudian saya bagikan kepada Anda semua. Saya membagikan tentang formulanya, tentang sebuah metode yang pasti dan presisi untuk mencapai apa yang kemudian saya alami. Harus dikatakan dengan tegas bahwa bukan berarti dalam kondisi saat ini hidup saya semuanya serba mulus. Bukan berarti tidak ada tantangan. Kalau Anda mengerti, sebetulnya Anda bisa terkaget-kaget karena tantangannya di luar asumsi, di luar penalaran umumnya manusia. Tetapi saya bisa menjaga stabilitas emosi. Saya bisa menjaga kelurusan dan kejernihan di dalam berpikir atau bernalar. Sehingga kebahagiaan itu bisa dikatakan tetap saya rasakan di dalam segala situasi dan kondisi ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, saya mengajak Anda untuk betul-betul merenung lebih dalam ya tentang hidup ini, tentang bagaimana jagat raya ini bekerja, tentang Tuhan dan seterusnya ya. Tadi saya sudah bicara tentang yang namanya hidup surgawi. Jadi kalau kita bicara tentang sukses, sebetulnya bahasa lainnya adalah Anda, saya, kita itu memang harus berjuang untuk mencapai kehidupan surgawi. Yang telah mencapainya berarti dia telah sukses. Nah, pertanyaannya, hidup surgawi ini seperti apa? Ya. Saya memberikan gambaran yang praktis sekaligus realistis. Begini, saya buat komparasi dulu ya, hidup yang tidak surgawi. Dulu, bahkan ketika saya sedang karirnya bagus, secara finansial tidak kekurangan, tetap ada rasa hidup ini kurang bermakna. Terasa bahwa saya tidak menjadi versi diri saya yang terbaik. Selalu ada momen di mana rasa tidak puas muncul, kegalauan terjadi dan seterusnya. Itu ketika kita di karir yang bagus. Apalagi kalau sedang di posisi yang paling bawah. Jadi boro-boro bisa senyum ya. Kita akan cenderung untuk mengutuk kehidupan ini. Tuhan tidak adil dan seterusnya ya. Oke. Itu pernah saya alami di masa lalu. Nah, saat ini sebetulnya apa yang Anda lihat ketika saya memberikan webinar ya, itu tidak jauh berbeda dengan kehidupan dalam keseharian ya. Kata kuncinya adalah saya bisa menikmati segala dinamika hidup dengan segala tantangannya. Hidup betul-betul mengalir, tidak mengejar atau berobsesi pada apapun, tapi hanya mengerjakan apa yang bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya, menjalankan peran dengan sebaik-baiknya, menikmati momen apapun, termasuk momen yang paling sulit. Ya. Tentu saat ini saya tidak lagi berada dalam situasi belangsak kayak masa lalu gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian sudah aman secara total dari masalah finansial. Karena tanggung jawab makin besar, maka kebutuhan finansial juga makin besar. Nah, tidak selamanya uang yang kita butuhkan itu sudah ada. Nah, bedanya dengan dulu, menghadapi situasi seperti ini kan pasti goyah. Pasti banyak kerumitan dalam berpikir, kekhawatiran kalau nanti dia terpenuhi bagaimana dan seterusnya. Nah, pada situasi seperti ini,
Bahkan dalam situasi yang tidak ideal pun, kita bisa menjaga stabilitas emosi. Dasarnya adalah keberserahan diri. Dasarnya adalah sebuah optimisme bahwa hukum alam ini pasti berjalan dengan adil. Selama kita bisa menjaga medan energi yang harmoni, selama kita bisa memastikan diri kita ini tubuh karmanya jernih, selama kita konsisten di dalam ketenangan dan kebahagiaan, maka pasti ada keajaiban yang menolong kita, menyelamatkan kita bahkan di titik yang paling sulit sekalipun. Ya. Dan Anda harus mengerti bahwa saya bukan seorang biksu, bukan seorang petapa yang menjauh dari kehidupan duniawi. Saya ada di dalam pusaran kehidupan duniawi. Saya sangat mengerti soal politik. Saya terlibat betul di dalam dunia yang ramai ini. Saya mengelola berbagai lembaga. Ada beberapa bisnis yang ada yang maju, ada yang turun, dan seterusnya. Ya. Jadi, tantangan dihadapi itu adalah tantangan yang dihadapi oleh semua manusia. Maka saya punya legitimasi untuk menjelaskan kepada Anda bagaimana kita tetap kokoh, tenang, damai, bahkan di situasi yang penuh dengan badai. Ya. Nah, nanti teman-teman supaya bisa melakukan pendalaman gitu ya, bisa tanya kepada beberapa leader yang sehari-hari bersama saya. Anda bisa tanya kepada Mas Eko Nugroho, Anda bisa tanya kepada Mas Komeng, Anda bisa tanya kepada Mbak Nini, tanya kepada Wening, tanya pada siapapun yang itu dalam keseharian bekerja bersama saya. Ya. Apakah yang saya omongkan ini cuma iklan atau ini sebuah kenyataan? Ya. Nah, ringkas cerita adalah bahwa lewat laku hening, sebetulnya hidup surgawi itu ada dan nyata. Dan hidup surgawi ini komponennya satu. Ya. Secara jiwa kita bisa mencapai apa yang disebut sebagai kemurnian. Jiwa yang murni itu jiwa yang bebas dari ilusi. Jiwa yang murni itu bebas dari segala luka batin yang pernah tercipta di masa lalu. Jiwa yang murni itu jiwa yang bebas dari keangkara murkaan. Jiwa yang murni itu jiwa yang telah bebas dari segala dosa yang pernah diperbuat di masa lalu. Jiwa yang murni juga jiwa yang tubuhnya itu menjadi kuil suci. Hanya Tuhan yang bertahta di tubuh ini. Dalam kemurnian jiwa itulah kemudian nanti Anda punya fondasi untuk bisa berpikir, berkata, bertindak benar. Pikiran, kata-kata, dan tindakan yang benar inilah yang kemudian akan mewarnai, mempengaruhi medan energi Anda. Medan energi ini kemudian menjadi harmoni karena pikiran, kata-kata, dan tindakan yang benar yang dilakukan secara konsisten. Maka medan energi ini yang kemudian menarik kehidupan surgawi. Ya. Nah, maka di dalam proses mengubah nasib ini, dengan memahami bagaimana medan energi menarik corak kehidupannya sesuai dengan realitasnya, ada kata kunci. Anda tidak bisa meninggalkan yang namanya hening dan pemurnian jiwa. Sekali Anda menyepelekan hal ini, Anda tengah memupuk kehidupan yang pasti akan penuh dengan penderitaan. Ya. Jangan lupa, selain ada hukum tarik-menarik, di jagat raya ini juga ada yang namanya hukum tabur tuai. Anda pasti akan menuai apa yang Anda tabur. Jadi kalau Anda hidup dengan selalu menebar vibrasi iri hati atau kedengkian, tinggal menunggu waktu, Anda menuai yang sesuai dengan kualitas itu. Kalau Anda hidup dengan vibrasi yang penuh dengan ambisi, lalu ambisi makin tidak terkendali sehingga Anda menjadi serakah, menjadi licik dan manipulatif, maka Anda tinggal menunggu waktu. Anda pasti menuai benih-benih kejahatan yang Anda tabur. Ya. Nah, tidak ada orang yang kemudian berbuat kejahatan atau
membiarkan sisi gelap ini bertumbuh, itu yang bisa mengalami hidup surgawi. Kalaupun kemudian mereka mengalami kesenangan, kesenangan tidak akan berlangsung lama. Bahkan ketika mereka ini hidup dalam kecukupan finansial, dalam penguasaan atas kekuatan politik atau berkuasa secara absolut, tetap tidak ada yang namanya kebahagiaan sejati. Ya, coba perhatikan orang-orang yang kaya, berkuasa, tetapi tidak didasari hening, hidupnya pasti penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, takut dikodeta lah, takut diserobot lah, takut dijatuhkan lah, dan seterusnya. Ya. Nah, maka saya mengajak Anda kepada pola hidup yang bersahaja, pola hidup yang harmoni, pola hidup yang memang kita sebut sebagai pola hidup surgawi, mengikuti idealitas dari jalan spiritual yang sedang kita jalani bersama. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, silahkan Anda sungguh-sungguh mencermati apa yang saya katakan, resapi betul, bukalah nalar Anda. Kalau Anda mau menganalisa apa yang saya sampaikan, ya silahkan, tapi lakukan juga sembari hening sehingga nalarnya menjadi nalar yang jernih. Ya, saya mau bicara tentang rahasia lebih mendalam mengenai Tuhan, alam semesta, manusia, dan seterusnya, termasuk bagaimana nasib itu bisa terbentuk. Ya. Begini, saya mau mulai dari konsep yang umum ada pada benak kita, pada manusia yang belum betul-betul mengalami pencerahan spiritual. Apakah itu? Konsepsi bahwa apapun yang terjadi itu telah direncanakan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi merupakan ketetapan Tuhan. Bahwa manusia ini tidak lebih dan tidak kurang hanyalah wayang dari sang dalang. Manusia adalah wayang, Tuhan adalah dalangnya. Lebih lanjut, ada sebuah keyakinan bahwa soal jodoh, soal rezeki, soal kematian, itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Itu menjadi misteri Tuhan. Kita hanya harus menerima itu. Ya. Nah, saya mengajak Anda untuk betul-betul merenungkan ini semua. Begini. 1. Sadari betul bagaimana pola relasi kita sebagai manusia dengan Tuhan. Pahami betul isu ini dengan presisi, dengan tepat, dengan benar. Ya. Dalam kesadaran spiritual ada satu rumusan yang sangat kokoh, ya, tentang kesatuan. Oneness, bahwa sebetulnya antara manusia dengan Tuhan itu selalu ada dalam kesatuan. Kita tidak pernah terpisahkan dari Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana Anda bisa membuktikan kebenaran dari statement atau pernyataan ini? Saya mengajak Anda melakukan sebuah percobaan yang sederhana. Ya. Ini hal yang biasa kalau kita konsisten melakukan laku hening, kan. Silahkan Anda betul-betul meresapi setiap tarikan dan hembusan nafas. Sadari di dalam nafas itu ada energi hidup yang mengalir bersama Anda. Sadari energi hidup itu berasal dari udara yang meliputi diri Anda. Sadari udara itu
berasal dari jagat raya yang melingkupi diri Anda. Sadari bahwa pada akhirnya kita akan mengerti betapa jagat raya ini bersumber dari realitas yang tanpa batas yang melingkupi semuanya. Orang yang punya nalar sehat itu akan mengerti bahwa kita itu dinaungi oleh udara, kita diliputi oleh jagat raya, kita diliputi oleh sang sumber keberadaan yang meliputi segalanya. Maka sudah jelas dengan nalar yang jernih kita akan mengatakan bahwa kita tidak pernah terpisahkan dari sang sumber hidup. Bahwa kapanpun dimanapun kasihnya, kuasanya, anugerahnya selalu meliputi diri kita. Nah, saat yang sama, sadari bahwa Tuhan yang meliputi segalanya ini juga adalah yang menjadi esensi dari setiap orang. Bagaimana kita membuktikannya? Kembali lagi dengan meresapi setiap tarikan dan hembusan nafas. Saya tadi di meditasi awal mengajak Anda menjadikan nafas ini sebagai titian untuk masuk ke dalam diri. Rasakan di ujung tarikan nafas ada pancaran emosi yang paling dalam. Bisa kasih, bisa damai, bisa bahagia. Kalau Anda konsisten melakukan hal seperti ini, Anda akan mengerti bahwa di sini, di relung hati di ujung tarikan nafas, itu ada sumber kasih yang paling murni. Ada sumber bahagia yang sejati, ada sumber kedamaian yang paling mendalam. Dengan penalaran yang terus berkembang, kita akan kemudian mengerti pula bahwa sesungguhnya Tuhan yang meliputi segalanya ini juga Dia ada di dalam diri kita mempribadi. Dia menjadi esensi dalam diri kita, menjadi satu realitas yang kita sebut sebagai sang diri sejati, Roh Kudus atau apapun itu. Nah, pertanyaannya, kalau Dia menjadi esensi diri kita sekaligus Dia menjadi keberadaan yang meliputi diri kita, tidak pernah terpisahkan dari diri kita, kenapa ada orang yang menderita? Kenapa ada manusia yang menderita? Kenapa ada manusia yang hidupnya sangat tragis? Kenapa ada sebuah keluarga yang anak-anaknya dibunuh oleh bapaknya sendiri? Kenapa ada orang sampai bunuh diri karena tidak kuat menanggung tagihan dari para debt collector? Kenapa ada tragedi kemanusiaan? Ketika faktanya adalah kita tidak pernah terpisahkan dari Tuhan. Jawabannya adalah karena kita sebagai manusia di satu sisi ada dalam kesatuan, di sisi lain kita ini ada dalam kemandirian. Kita ini pada saat yang sama punya yang namanya kebebasan berkehendak. Pada saat yang sama punya otoritas untuk memilih. Pada saat yang sama kita ini memang menentukan nasibnya sendiri. Bahwa kita tidak terpisahkan dari Tuhan, tetapi kita berbeda dengan Tuhan. Bahwa kita adalah jiwa, bahwa kita adalah manusia. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, fakta lebih tegasnya adalah begini. Karena manusia punya kebebasan berkehendak, manusia bisa melakukan pilihan-pilihan yang salah. Bagaimana manusia bisa melakukan pilihan yang salah? Yaitu ketika manusia memilih berdasarkan dasar pikiran yang keliru, yang kita sebut sebagai ilusi. Ketika manusia bertindak mengikuti egonya, yang ego itu merangkum konsepsi-konsepsi yang keliru. Ya. Nah, buah kesalahan itu adalah penderitaan. Ketika kita konsisten mengambil keputusan yang salah, maka sebetulnya sesuai dengan hukum semesta, kita pasti akan menuai dampak dari pilihan-pilihan yang salah yang dilakukan secara konsisten tadi. Dengan pilihan-pilihan itulah manusia membentuk nasibnya sendiri. Dengan pilihan-pilihan itulah sudah jelas kemudian ada orang yang menderita, ada orang yang bahagia.
Ya. Di mana Tuhan ketika manusia menderita? Di mana Tuhan ketika ada tragedi kemanusiaan? Kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa Tuhan diam saja? Orang-orang yang dalam situasi kepepet itu pasti berteriak kepada Tuhan, minta tolong. Anak-anak yang mau dibunuh sama bapaknya, pasti ada momen di mana dia menjerit minta tolong pada Tuhan. Kenapa Tuhan diam saja? Ini adalah pertanyaan teologis yang tidak gampang untuk dijawab. Nah, lalu apa jawabannya? Sekali lagi, Anda harus memahami realitas Tuhan. Satu, pahami Tuhan sebagai keberadaan yang menjadi sumber segalanya. Yang meliputi segalanya, bukan sebagai satu sosok yang terpisah dari diri kita. Pahami Tuhan sebagai keberadaan yang menjadi esensi dari diri Anda. Lalu kenapa ada tragedi di mana Tuhan tampak diam? Jawabannya adalah satu. Sebetulnya Tuhan yang telah mempribadi di dalam diri kita itu tidak pernah absen dalam memberikan tuntunan keselamatan. Jadi dari relung hati yang paling dalam sebetulnya selalu ada petunjuk menuju keselamatan. Problemnya adalah banyak manusia tidak bisa mendengar tuntunan itu, mengabaikannya dengan sengaja maupun tidak sengaja. Ada yang mendengar tuntunan itu kemudian dablek alias memilih berlawanan dengan tuntunan dari Tuhan karena ada hasrat egoistik yang lebih mendominasi. Maka sebetulnya ketika terjadi sebuah tragedi, itu adalah akumulasi dari tindakan manusia yang mengabaikan tuntunan Tuhan itu secara konsisten. Ya. Nah, jangan lupa bahwa pada saat yang sama Tuhan yang merupakan keberadaan yang meliputi segalanya ini, yang senantiasa melimpahkan kasih-Nya tanpa berkeputusan ini, Dia juga mengejawantahkan kecerdasannya itu di jagataya ini sebagai hukum-hukum alam atau hukum-hukum jagataya yang adil, presisi, dan serba meliputi. Yang diantaranya adalah hukum tabur tuai, hukum sebab akibat, hukum tarik menarik. Kenapa manusia mengalami tragedi? Karena dengan segala pilihannya yang konsisten itu, konsisten salahnya maksudnya, mengikuti hukum alam itu dia harus mengalami tragedi. Mengikuti hukum alam itu dia harus mengalami penderitaan. Maka Tuhan tidak pernah berhenti dengan kasih-Nya. Tapi saat yang sama ada satu karakter Tuhan yang juga tidak pernah terpisahkan dari kasih, itu apa? Keadilan. Maka ketika manusia mengalami tragedi, ketika manusia mengalami musibah, ketika manusia menderita, maka dia sedang menuai keadilan. Yang itu merupakan karakter jagataya yang tidak pernah hilang sampai kapanpun. Ya. Maka, kalau Anda sudah mengerti begitu, maka untuk mengubah nasib Anda, gak usah teriak-teriak minta tolong pada Tuhan. Ya. Yang harus Anda lakukan adalah mengikuti jalan keselamatan. Yang harus Anda lakukan adalah memastikan setiap pilihan dalam pikiran, kata-kata, dan tindakan itu berujung kepada keselamatan. Anda harus memastikan segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan itu berujung kepada tuaian hidup surgawi, kebahagiaan, dan keselamatan. Ya. Nah, lalu di mana relevansi dari pernyataan yang awal bahwa Tuhan telah menetapkan semuanya? Saya harus mengatakan dengan tegas bahwa itu bukan kebenaran. Itulah ilusi akut yang membuat manusia menjadi tidak berdaya. Membuat manusia menjadi salah dalam melangkah. Ya. Membuat manusia melupakan bahwa Tuhan telah mengejawantahkan dirinya di dalam hukum alam yang serba pasti, presisi, adil, dan meliputi. Mengabaikan kenyataan bahwa Tuhan sebetulnya telah menunjukkan jalan keselamatan itu lewat petunjuk dari relung hati Anda masing-masing. Ya. Jadi saudara dan saudari yang saya kasihi, nasib yang kita terima saat ini adalah apa yang memang layak kita tuai dari apa yang kita tabur selama perjalanan jiwa kita.
Jangan pernah menyalahkan Tuhan atas apapun yang kita terima pada saat ini. Apa yang kita terima itulah wujud dari kasih plus keadilannya. Lalu bagaimana dengan masa depan? Apa yang akan terjadi di masa depan adalah sesuatu yang selaras dengan apa yang kita tabur pada saat ini. Dan waktu-waktu ke depan, hingga waktu menuai itu tiba. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, maka sadarilah fakta ini, hayati supaya Anda bisa mengambil keputusan yang tepat. Kalau Anda merindukan nasib yang penuh dengan kebahagiaan, Anda merindukan keselamatan, Anda merindukan apa yang disebut sebagai hidup surgawi, maka mulai saat ini tinggalkan kebiasaan berpikir, berkata, dan bertindak yang salah. Mulailah dengan memilih berpikir, berkata, bertindak yang benar. Salah benar menurut siapa? Ya. Kalau Anda sungguh-sungguh telah belajar spiritualitas, Anda akan tahu parameter benar dan salah itu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Sang Roh Kudus atau Sang Diri Sejati. Tapi kalau Anda masih pelajar pemula, paling tidak gunakan akal sehat Anda untuk menemukan parameter benar dan salah itu. Karena sebetulnya di dalam otak Anda sudah ada sebuah tata nilai. Ada akal sehat di sana yang itu bisa menjadi landasan Anda mengambil keputusan yang menyelamatkan. Meskipun tidak seakurat kalau Anda mendengarkan tuntunan dari Gusti. Tapi paling tidak dengan akal sehat itu, Anda punya kehati-hatian dalam melangkah. Karena akal sehat itu berbeda dengan ego. Ego itu mengajak Anda pada kesenangan sesaat. Ego itu mengajak Anda pada pemenuhan obsesi. Ego itu mengajak Anda memenuhi ilusi tentang hidup yang menyenangkan padahal bisa mencelakakan. Tapi akal sehat paling tidak membimbing Anda untuk hati-hati, untuk melangkah dengan kewaspadaan, tidak melakukan tindakan yang konyol dan mencelakakan. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau Anda sudah betul-betul mengerti di mana posisi Tuhan, di mana peran Anda, di mana fungsi dan peran dari hukum-hukum kosmik, maka yang harus Anda lakukan adalah punya ketegasan, bertanggung jawab terhadap nasib Anda sendiri. Andalah yang menentukan nasib Anda sendiri. Anda yang menentukan kapan Anda mati, Anda yang menentukan jodohnya seperti apa, Anda yang menentukan rezeki Anda seperti apa. Bukan Tuhan. Tuhan sudah memberikan bingkainya disebut sebagai the law of universe. Tuhan juga sudah memberikan kuasa pada Anda, yang dengan kuasa itu Anda bisa menjalankan apa yang telah Anda pilih. Tuhan juga sudah memberikan kuasa pada Anda untuk memilih. Ya, maka pergunakan itu dengan sebaik-baiknya, karena segala pilihan itu yang kemudian menentukan nasib Anda. Mau bukti bahwa jodoh itu adalah sebetulnya tuaian karma Anda? Jangan mimpi, itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu penghiburan diri namanya. Yang pasti, Anda itu pasti akan menikah dengan orang yang vibrasinya tidak jauh beda ketika Anda menikah. Ya. Kalau saya menikah saat ini, pasti yang akan saya pilih sesuai dengan tingkat kesadaran saya saat ini. Yang saya pilih sebagai ibunya anak-anak di usia saya 21 tahun adalah apa yang sesuai dengan tingkat kesadaran saya di masa itu. Jadi siapa yang milih? Ya kita sendiri lah, gimana sih? Jadi Mbak Vicky dan semua yang sudah punya pasangan, apa yang Anda terima saat itu, ini ya, pasangan Anda itu pilihan Anda. Ya. Mau kayak apapun itu adalah refleksi dari kesadaran Anda ketika memilih. Itu satu. Yang kedua, dia menjadi seperti apa saat ini, sepenuhnya itu juga hasil dari karma Anda sendiri. Kalau Anda tidak pernah dengan sungguh-sungguh berbenah pada diri sendiri, maka
Jangan harap suami bisa berubah. Kalau Anda masih sibuk dengan ego, Anda sibuk dengan overthinking, Anda sibuk dengan ilusi Anda, dari mana Anda bisa berharap suami tiba-tiba menjadi manis? Ngayal kali. Ya, saudara dan saudari yang saya kasihi, saya pernah ada di dalam neraka penderitaan. Saya pernah ada di dalam neraka penderitaan rumah tangga bertahun-tahun. Apakah sekarang saya masih menderita? Apakah saya masih mengalami neraka rumah tangga? Tidak sama sekali. Bagaimana saya bisa memungkasi penderitaan saya? Ya karena saya mengubah diri saya. Karena saya memastikan mengalami apa yang disebut sebagai revolusi kesadaran, mengalami transformasi realitas diri, mengalami pemurnian diri, mengubah medan energi saya, mengubah vibrasi yang saya pancarkan. Yang itu semua mempengaruhi semua yang di sekeliling saya. Gitu loh. Ya. Nah, banyak orang itu ingin nasibnya berubah, tapi tidak mau membayar harganya. Tidak mau berjuang keras untuk mengubah dirinya sendiri. Dia hanya berdoa, Tuhan, ubahlah suami saya. Enak aja. Dari mana sih tanya? Sama aja ya, suami-suami yang cuma berdoa, Tuhan, ubahlah istriku menjadi bidadari bagiku. Ngayal kamu itu. Begini saudara dan saudari yang saya kasihi. Tidak semua pernikahan juga akan langgeng. Ada saatnya pertemuan, ada saatnya perpisahan. Bahkan mereka yang harmoni pun pasti akan dipisahkan oleh kematian. Ya. Apalagi tidak harmoni, bisa dipisahkan oleh yang namanya perceraian. Dan perceraian ini hal yang natural saja. Sama dengan orang putus kongsi bisnis. Ya. Karena sebetulnya kan dasar dari pernikahan adalah kesepakatan, komitmen. Jadi Anda jangan terjebak sebuah ilusi. Yang sudah dipersatukan Tuhan tidak mungkin dipisahkan. Allah, bersatu dari mana? Emangnya Tuhan bersatukan? Wong itu Anda yang pengen, Anda yang horny, nyala-nyalain Tuhan. Ngarang aja. Anda menyatu dengan pasangan itu karena lagi dekat vibrasinya, gitu aja. Kalau nanti menjauh, ya sudah, pasti akan berpisah. Ya, itu hukum alam, itu kehendak Tuhan. Ya, jadi perceraian itu biasa aja. Nah, tinggal Anda sekarang memilih yang sudah punya pasangan, mau tetap bersama dengan pasangan, atau mau tidak mau terpaksa bercerai. Itu pilihan Anda. Kalau yang tidak bisa mengkompromikan kesepakatan bersama, pasti cerai. Nah, kalau Anda mau bersama dengan pasangan Anda dan bisa bahagia, tidak ada cara lain kecuali Anda merevolusi cara hidup Anda. Anda harus mengubah diri Anda sehingga vibrasi Anda mengubah realitas dari pasangan Anda. Ya, jadi Anda harus bertanggung jawab pada nasib Anda sendiri. Jangan, tapi kan istri saya begini, suami saya begitu. Tabok. Bagaimana Ibu Fani? Tenang, saya tangan kanan belum sehat sepenuhnya, tapi tangan kiri saya makin kuat. Ya, begini. Ini saran yang realistik ya. Kalau Anda menjadi laki-laki, punya istri, pasti perempuan ya. Jangan istrinya laki-laki, ini saya bicara laki-laki kan. Anda punya istri. Ini saran saya sebagai lelaki sekaligus sebagai manusia tercerahkan. Selama istri Anda sebatas ngomel, sebatas cemberut, sebatas banyak belanja, jangan pernah menceraikan istri Anda. Selama istri Anda cuma ngomel karena Anda dianggap telah sesat, selama istri Anda cuma ngambek karena Anda rajin ikut webinar,
jangan pernah ceraikan istri Anda. Ya. Kecuali istri Anda tiap hari datang bawa pisau, itu lain cerita. Ya. Jarang kok kasus di mana KDRT itu berlaku dari perempuan ke laki-laki, jarang sekali. Ya. Jadi case saya itu case langka. Itu pun saya, kalaupun ada yang mengalami, sudahlah, tahan sakit-sakit dikit lah, nggak usah diceraikan. Ya, Anda fokus mengubah diri Anda. Ya, maka saya tidak pernah menyarankan siapapun yang istrinya bermasalah untuk menceraikannya, karena sebetulnya isi bermasalah cerminan dari Anda sendiri. Anda yang salah didik, Anda yang keliru di dalam membangun realitas diri Anda. Kecuali kalau Anda pada akhirnya digugat cerai, ya terimalah, namanya juga digugat cerai. Ya, gitu. Nah, kalau Anda murid saya yang perempuan, kalau suaminya cuma cemberut, cuma ngambek-ngambek dikit ya, khutbah gitu ya, karena Anda dianggap kurang religius lagi, ya sudah nggak apa-apa, terima aja lah. Kan itu bagian dialektika, bagian dari proses pematangan jiwa. Ya, nggak usah nuntut cerai kalau kayak begitu aja. Kecuali suami Anda itu tiap hari mukulin Anda, suami Anda tidak pernah memberi nafkah, itu layak untuk digugat cerai. Ya, jelas ya. Jadi ketidaksempurnaan pasangan Anda sebetulnya cerminan dari ketidaksempurnaan Anda sendiri. Anda yang harus bertanggung jawab. Tapi batasnya apa? Untuk kita mentoleransi, batasnya adalah kriminalitas. Kalau suami ngambek-ngambek, itu bukan kriminalitas. Ya, itu memang watak buruk aja. Tapi kalau suami sampai mukulin, itu kriminalitas. Itu layak untuk dipenjarakan. Jelas ya? Gitu. Nah, Anda yang ingin merasakan kehidupan surgawi dalam rumah tangga, Anda harus mulai dari diri Anda sendiri. Ubahlah jiwa Anda, pikiran Anda, emosi Anda, yang pada akhirnya ini akan mengubah medan energi Anda. Sesuai dengan hukum kosmik, nasib Anda dalam rumah tangga pasti berubah. Lalu bagaimana dengan para jomblo? Seperti saya sudah bilang, kita punya contoh yang nyata, jomblo-jomblo bahagia. Ya. Ada Mas Komeng. Ya. Sekarang saya perhatikan ada beberapa teman lain yang jomblo juga tapi bahagia. Kayak Mbak Ninik, ada Wening, ya. Agus mah jomblo tapi belum bahagia, dia nggak saya sebut lah. Ada Glenn, tapi Glenn tuh nggak bisa dibilang jomblo ya, dia tuh ya, tante. Separuh jomblo kamu mah. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, soal Anda akan punya pasangan atau tidak, sebetulnya itu pilihan Anda. Ya. Tentu nanti ada jatah yang disesuaikan dengan karma Anda, tapi kan karma ini hasil dari pilihan Anda juga. Ya. Yang pasti adalah sebetulnya ada orang bisa bahagia tanpa pasangan, itu pasti. Ya. Jadi kalau Anda masih belum punya pasangan, jangan berobsesi punya pasangan. Jangan punya ilusi bahwa dengan pasangan Anda akan bahagia. Kalau Anda berpikir seperti itu, Anda nasibnya kayak Mbak Vicky nanti. Kena lagi katanya. Ya. Oke. Gitu. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Lakukan segala sesuatu yang ada dalam rentan kendali kita. Hening atau tidak, itu ada dalam kendali kita. Kita efektif tidak di dalam pemurnian jiwa, itu ada dalam rentang kendali kita. Kita yang memilih. Kita konsisten bahagia tidak, itu pilihan kita. Itu ada dalam rentang kendali kita. Kita yang memilih. Maka, saya mengajak Anda semua merevolusi hidup dengan pertama-tama merevolusi jiwa Anda, pikiran Anda, emosi Anda.
Hening, hening, dan hening. Itu cara satu-satunya. Ya. Saudara dan saudari yang saya kasih, termasuk soal rezeki, ya gini. Apakah Tuhan yang menentukan? Gini loh ya. Pahami apa yang disebut sebagai ketetapan Tuhan. Pahami juga apa yang disebut sebagai petunjuk Tuhan. Ya. Pahami apa yang disebut sebagai kehendak Tuhan. Maka saya uraikan dengan sejelas-jelasnya. Satu. Kalau kita bicara tentang ketetapan Tuhan, maka itu manifestasinya, perwujudannya, kenyataannya adalah hukum-hukum kosmik ini. The law of universe inilah ketetapan Tuhan. Nasib Anda itu tergantung dari apa input yang dimasukkan kepada mesin semesta yang mengoperasikan semua hukum-hukum semesta. Ya. Nah, Anda yang memilih soal input apa yang Anda masukin ke mesin itu. Kalau yang dimasukkan atau inputnya ini diproses oleh mesin ini, hasilnya A. Nah, A ini ketetapan, tapi mengikuti keadilan semesta. Tapi kan ini ketetapan yang dibuat oleh Anda sendiri. Oke. Jadi Anda jangan mengira bahwa kalau dompet Anda itu isinya 50.000, itu sudah direncanakan Tuhan sejak 2000 tahun silam. Nggak begitu cara mainnya. Ya. Kalau Anda dompetnya 100.000, maka itu sudah ditetapkan sejak zaman azali sebelum Anda ada. Nggak begitu cara mainnya. Ya. Jadi 100.000 di dompet kita, 50.000 dompet kita itu adalah hasil dari bekerjanya mesin semesta. Yang menentukan ini seperti ini bagaimana, itu ya input yang kita masukkan ke mesin semesta ini. Kerja keras kita, karma kita, dan berbagai variabel ini bisa sangat kompleks. Ya, oke. Jadi, kalau ini ketetapannya belum kelihatan, ya berarti belum ada apa-apa. Yang Anda lakukan adalah lakukan yang terbaik tanpa melekat pada hasil. Ya. Lalu apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan itu ada dua. Ya. Satu, petunjuk Tuhan yang muncul dari relung hati. Kalau Anda sungguh-sungguh menjalankan keheningan, Anda akan tahu apa talenta Anda, apa yang harus dikerjakan dalam hidup ini, apa karya diciptakan dalam hidup ini. Ya. Sekali lagi, itu adalah petunjuk Tuhan. Kehendak Tuhan yang kedua mengejawantah dalam apa yang disebut sebagai rencana ilahi. Jadi gini, ya, saya jelaskan sesederhana mungkin. Kita ini telah hidup di bumi selama belasan atau puluhan tahun. Tapi sebelum kita lahir, kita kan sudah punya jalinan kehidupan sebelumnya, punya karma sebelumnya. Nah, karma masa lalu itu membentuk apa rencana ilahi kita di kehidupan sekarang. Apa yang kita kerjakan saat ini, apa hasil pilihan-pilihan kita sepanjang hidup kita, itu mengubah rencana itu. Ya. Maka, kalau Anda ingin menemukan rencana terbaik dalam hidup Anda, yang harus dilakukan adalah memastikan mulai saat ini, di sini, berpikir, berkata, bertindak yang benar. Melakukan yang terbaik sesuai dengan talenta Anda. Maka Anda akan dibawa untuk memenuhi apa yang menjadi rancangan agung bagi Anda. Yang memang nanti punya jatah menjadi taipan yang baik budi akan terjadi. Yang memang jatahnya atau rancangan agungnya menjadi petani-petani surgawi, itulah yang terjadi. Yang memang rancangan agungnya menjadi guru-guru yang mencerahkan banyak jiwa, itulah yang terjadi. Dan ketika semua rancangan agung itu terpenuhi, maka hadiah kosmiknya adalah apa yang disebut sebagai keberlimpahan. Hadiah kosmiknya adalah apa yang disebut sebagai hidup surgawi. Ya.
Maka dengan memahami itu saudara dan saudari sekalian, Anda harus berpikir, berkata, bertindak benar sesuai dengan tuntunan Gusti, minimal sesuai dengan akal sehat Anda, supaya input yang dimasukkan ke mesin semesta ini memang pas laras untuk memastikan nanti hasilnya juga selaras. Ya, gitu. Lalu nimo ing pandem itu apa? Nimo ing pandem itu satu, mensyukuri anugerah yang nyata pada saat ini. Dua, mengakui apa yang menjadi talenta kita, tidak mengeluh atas apa yang Tuhan berikan pada kita. Ketiga, menggunakan talenta itu. Keempat, nanti menerima hasilnya kalau kita sudah bekerja. Ya, begitu. Oke, terima kasih. Mari kita sekarang cek pertanyaan-pertanyaan. Diska Maharani ini termasuk yang sangat pantang menyerah. Saya menghargai itu. Gini ya. Kemarin ada juga yang sempat bertanya, Pak, katanya kita ini harus punya sikap menerima. Kenapa kok harus mengubah nasib? Ya. Itu pertanyaan yang layak diajukan oleh siapapun yang belum bisa memahami konteks di semuanya secara utuh. Begini. Satu, kita dilahirkan ke bumi ini, tujuannya adalah melanjutkan proses evolusi jiwa. Salah satu visi dari evolusi jiwa kita adalah mencapai hidup surgawi. Jiwanya murni, bahagia, hidup berkelimpahan, karena kita punya pekerjaan yang sesuai dengan talenta agung kita. Pada faktanya adalah antara rancangan agung, visi agung dengan kenyataan ini biasanya jaraknya sangat jauh. Ya. Ini idealitas, ini nasib yang nyata. Ada gap. Karena ada gap inilah maka kita harus mengubah nasib. Tetapi supaya kita bisa mengubah nasib, kita jangan mengutuk nasib sekarang. Kita terima apapun yang nyata dan ada, karena inilah apa yang memang layak kita tuai. Jadi menerima yang sekarang bukan berarti tidak berorientasi dan berusaha supaya nasib berubah. Gitu loh. Bahkan seperti saya pun, ini belum sesuai dengan rancangan yang paling agungnya. Untuk konteks pencerahan saya bisa jadi sudah melampaui yang dilampaui oleh para manusia. Ya. Tapi dikaitkan dengan apa visi besar saya lahir di bumi ini, saya sudah bilang ini baru 3%, masih banyak yang nanti akan terjadi. Gitu. Maka saya berjuang terus mengubah realitas. Gitu loh. Tapi saat yang sama saya bersuka cita saat ini. Saya bersyukur menerima apapun Tuhan berikan kepada saya. Gitu loh maksudnya. Gak usah bingung kalau Anda nanti masih nggak bisa bedakan antara menerima dengan mengubah nasib. Konslet itu pikiran. Ya. Begitu Ibu Ninik. Ya. Jadi Fani, kalau kamu masih punya harapan, punya kehidupan surgawi dengan Bowo, dengan pasanganmu, itu lumrah. Karena faktanya adalah masih ada gap. Ya. Tapi kamu menerima Bowo itu apa adanya dulu, bersuka cita. Jangan ngayalin yang lain dulu. Glenn lagi aman ini, Glenn. Oke, jelas ya? Ini Mbak Irma ada di mana dia ya? Saya mau memberikan pecutan keras. Ya, gini. Sekali lagi, setiap orang itu punya talenta agung masing-masing. Dan itu nanti menentukan apa peran agungnya. Ya. Nah, ini kayak Mbak Irma sudah dikasih talenta jadi guru yoga yang sebetulnya termasuk yang paling hebat se-Indonesia. Itu dia nggak syukuri. Dia pengennya jadi sekjen PIG, Pak. Dia pengennya jadi direktur PGR. Ya. Sehingga talenta agungnya tidak termaksimalkan. Gitu.
Dan itu menjadi akar penderitaan sebetulnya. Jadi sebetulnya ini tuh situasi yang sederhana. Anda hanya harus menerima apa talenta Anda yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apa peran yang sudah diberikan semesta pada Anda. Lakukan itu dengan ketulusan, dengan sukacita, dengan sebaik-baiknya, maka kehidupan terbaik itu pasti akan diberikan kepada Anda. Udah, itu aja, itu hukum semesta. Ini berlaku buat semuanya loh ya. Jadi masing-masing teman-teman nggak usah, istilahnya itu kalau Jawa itu sawang sinawang. Lah kok kui ketoke luwih keren tinimbang aku. Ya. Kalau bahasa Indonesianya itu kok dia ini kayaknya lebih keren ketimbang saya. Sembari dia tidak menilai dengan tepat apa yang menjadi kelebihannya. Itu salah, nggak begitu. Ya. Hargai gitu loh. Apa yang sudah diberikan Tuhan pada kita. Nggak usah meri sama yang lain. Masing-masing punya perannya sendiri. Oke? Terima kasih. Ada yang bertanya soal lukisan. Ada 2 lukisan. Ya, kalau yang ini karyanya Mas Fajar W dari Wonogiri, lukisan mandala. Di dalam satu bingkai ini ada simbol-simbol dari berbagai energi ilahi yang selalu saya bicarakan. Ada simbol dari lasang matahari jagat raya gitu ya. Ada simbol kawung, kahanan suwung, flower of life, dan macam-macam gitu ya. Nah, kalau ini simbol dari Zen, namanya Enso. Enso itu apa? Gini. Ketidaksempurnaan secara partikular itu adalah bagian dari kesempurnaan secara holistik. Apa maksudnya? Ya. Kita ini kan bagian dari jagat raya. Maka kita memang sudah dirancang untuk tidak bisa memenuhi semuanya sendiri. Kita tidak dirancang untuk bisa semuanya tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Ya. Nah, tapi justru kekurangan kita, ketidakmampuan kita, itu adalah sesuatu yang menciptakan kesempurnaan pada konteks kebersamaan. Apa contohnya? Ya. Kalau saya spiritualitas bisa, politik ekonomi bisa, bikin nuklir bisa, saya nggak butuh Profesor Yudi, semua aja saya omongin sendiri. Itu tidak menciptakan skema kolaborasi. Ya. Kalau saya sakit, saya bisa pijat sendiri, saya nggak butuh Mas Komeng. Terus Mas Komeng ngapain? Tidak menemukan makna hidup nanti. Jadi tidak mampunya saya dalam sebuah aspek itu adalah bagian rancangan agung semesta. Itu adalah bagian dari kesempurnaan dari kehidupan itu sendiri. Dalam konteks ekonomi misalnya, ya. Kenapa saat ini kita nggak usah menyeberangi lautan dengan berenang sendiri atau berjalan di atas air? Ya. Supaya hiduplah itu industri perkapalan. Supaya hiduplah itu usaha-usaha yang menyeberangkan kita ke pulau yang berbeda. Jadi kelemahan di satu sisi itu adalah sebuah faktor yang membuat terjadi kehidupan ini berdinamika, ya, bergerak, gitu loh. Itu namanya Enso, gitu. Nah, disinilah makanya orang itu memahami di mana kelebihannya, di mana keterbatasannya. Jangan sok-sokan merasa bisa semuanya. Karena pada akhirnya kesempurnaan hidup ini hanya terjadi lewat yang namanya gotong royong alias kolaborasi. Begitu. Ya, itu Enso. Bagaimana kita tahu talenta rancangan agung diri kita? 1. Selami dari hobi yang Anda punya. Selami dari eksperimen yang selama ini Anda lakukan. Masa Anda selama hidup nggak pernah ngapa-ngapain? Pasti kan pernah eksperimen. Ya. Ketiga, lakukan hening. Kalau belum ketemu, hening terus. Keempat, saya tidak menyarankan Anda tanya pada dukun. Nanti Anda diselewengkan. Ya. Kelima, ya kalau mau tanya
kepada orang-orang yang bisa membaca katakanlah rancangan agung melalui metode human design apa ya, silakan aja lah. Tapi pada akhirnya talenta terbaik itu Anda akan kenali kalau Anda merenungkan semuanya dalam keheningan. Ya. Masa gitu aja terus nanya, gimana sih? Gini loh ya. Kenapa saya pada akhirnya menemukan talenta berupa menulis? Karena dulu nulis itu hobi saya. Saya melatih terus, berdasarkan hobi itu lama-lama saya menjadi ahli. Ya kan Anda tinggal mengikuti pola-pola yang begitu kan biasa yang begitu. Ya. Oke. Nah, kalau Anda nanti sudah betul-betul menjalankan keheningan, memang Tuhan yang mempribadi dalam diri itu yang akan memberikan tuntunan. Setelah ini nanti akan begini. Dikasih visi kita akan bisa begini dan begitu. Makanya hening terus saja. Di samping Anda berlatih dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Latihlah kemampuan Anda yang itu Anda kenal lewat hobi Anda. Dah begitu aja, nggak usah dibuat rumit, nggak sederhana kok. Sebetulnya ini dari Mas Paul ya, apa yang saya sampaikan ini itu ada tersebar di banyak buku-buku saya ya. Sekalipun kemudian kalau mau lebih orang fokus ya suatu saat bisa dibukukan ya, nunggu momentum. Karena ini sudah ada 2 buku yang siap diluncurkan ya. Saya belum tergerak untuk nulis buku berikutnya karena ini sudah 2 buku yang nanti akan Anda pelajari. Oke, Pak Slamet. Kita banyak menyaksikan praktek keserakahan dan seterusnya. Lalu bagaimana supaya tidak memperburuk? Ya jangan ikut-ikutan serakah, Pak. Anda banyak hening. Hiduplah dengan prinsip nerimo ing pandum. Berkati semua orang, termasuk orang yang pada serakah itu. Pancarkan kasih murni termasuk pada pejabat yang serakah dan korup itu. Itu yang harus dilakukan, ya. Baik. Ini pertanyaan, bagaimana cara tetap bahagia tanpa terpengaruh dengan keadaan urusan dunia kita? Begini Pak, kalau Bapak dengan tidak bahagia bisa menambah isi dompet, tidak bahagia saja. Kalau dengan cemberut Anda bisa mengubah isi rekening Anda, silakan cemberut dengan secemberut-cemberutnya. Tapi kita harus realistis, apakah kalau kita tidak bahagia, kalau kita cemberut, kalau kita misu-misu, isi dompet berubah? Loh ya, kalau Anda sedang banyak duit, sedang banyak proyek, itu bukan bahagia, namanya Anda senang karena ego Anda terpenuhi. Bahagia bukan itu. Bahagia itu sesuatu emosi terdalam yang muncul ketika kita ada dalam penerimaan dan rasa syukur atas apapun yang kita terima. Bahkan ketika kita di dompet tinggal 10.000 atau di rekening tinggal 66 perak kayak Glenn, itu kita bisa terbahagia. Kenapa? Karena kita mensyukuri bahwa masih hidup, masih sehat, ya, masih banyak hal yang betul-betul penuh dengan anugerah, gitu loh. Ya. Bagaimana cara guru SAD menemukan talentanya? Ya latihan, ikuti aja apa yang memang sudah disediakan oleh semesta. Apa yang bisa diterapkan dari LOA? Kan tadi udah diomongin. Perbaiki medan energi Anda dengan banyak-banyak hening. Nanti nasib Anda pasti berubah karena nasib yang baik ditarik oleh medan energi yang baik. Jangan ngayal, jangan obsesif. Lakukan aja yang terbaik sesuai dengan talenta Anda, titik. Ya, baik. Bagaimana cara kita mengetahui kehidupan kita di masa lalu? Tanyalah gurunya Pak Tono. Bohong, bercanda. Banyak salahnya itu. Gini loh ya. Sebetulnya tidak perlu Anda secara sengaja mencari tahu dulu Anda siapa, hidup di zaman apa, namanya siapa juga. Itu tidak terlalu penting, ya. Apalagi kalau kemudian
Anda menengok pada kehidupan di mana Anda punya banyak luka batin, Anda punya banyak jejak dosa dan macam-macam. Itu malah menjadi beban dalam kehidupan Anda. Toh tanpa Anda tahu itu pun, sebetulnya semua jejak karma dari masa lalu sudah terbawa ke masa kini. Jadi fokuslah untuk bersyukur atas anugerah hidup saat ini. Fokuslah untuk memperbaiki diri Anda saat ini di sini. Dengan laku hening ini, semua karma buruk baik pada kehidupan ini maupun pada kehidupan yang lampau, semua luka batin kehidupan ini maupun kehidupan lampau itu bisa dibereskan. Itu aja yang penting, gitu ya. Saya bukan tidak bisa melacak jiwa masa lalu Anda, tapi tidak ada gunanya. Kecuali Anda avatar, saya mau ungkapkan supaya Anda sadar siapa diri Anda. Wong Anda aja jiwa masa lalunya penuh dengan luka batin. Nggak usah lah, nggak penting. Ya, gitu. Nah, yang soal cerai-cerai tadi udah saya bahas ya. Oke? Minimal LOC berapa ya Mas Guru untuk bisa mengubah nasib orang yang masih nestapa finansial? Aduh, pertanyaannya ini. Ini pasti pertanyaan orang miskin ini. Gini saudara dan saudari yang saya kasihi. Kalau Anda mau mengubah nasib secara finansial atau mau beranjak dari nestapa finansial, ya nggak usah berpikir tentang berapa angka LOC Anda. Yang penting adalah Anda tahu apa yang harus dikerjakan dan Anda mengerjakan itu. Ya. Karena untuk mencapai LOC sekian itu nggak bisa dikejar, nggak bisa ditarget. Sementara bayi listrik itu ada targetnya. Ya. Karena Anda nggak bisa beralasan, Pak, LOC saya belum 300. Jadi saya belum punya uang untuk bayar listrik, nggak bisa saudara. Ya. Jadi terserah LOC Anda mau berapa, kerja keras sudah itu aja. Gitu. Ya kan pengalaman hidup saya juga saudara, saya pernah nestapa finansial, terus saya sempat kerja di Kementerian Agama, itu nggak ada nestapa finansial, LOC-nya tetap rendah. Ya. Gitu. Ya. Nah sekarang ya lakukan simultan aja. Yang penting Anda banyak heningnya, banyak diperbaiki dirinya. Toh lama-lama juga nanti semua akan diselaraskan gitu loh. Tapi jangan lupa itu kerja keras itu penting. Ya. Jangan sampai Anda menjadikan hening ini sebagai alasan untuk tidak bekerja keras. Ya. Saya sebetulnya ya prihatin pada teman-teman yang dimarahin istrinya karena belajar spiritual dan pada saat yang sama tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya. Sebetulnya itu bukan ajaran saya, memang nasibnya sejak awal begitu. Disangka di PM dapat suaka, ternyata tidak. Keburu ketahuan istrinya. Ya. Pokoknya ginilah, belajar spiritual itu jangan membuat Anda jadi malas. Bekerja keras, bekerja keras, bekerja keras. Sudah itu aja. Bekerja keras dengan kejujuran, dengan kesungguhan, dengan ketulusan. Udah gitu aja. Nggak usah mikirin LOC berapa, nasibmu pasti berubah. Ya. Ini gimana sih pertanyaannya, kan tadi udah. Atau dia pertanyaan ini karena saya tadi belum sempat menjawab. Apakah dalam ajaran spiritual dibenarkan adanya perbaikan nasib? Dari tadi kita ngomongin ini, Pak. Nasib apa nasab ini? Oh, nasab. Bibit-bibit bobot keturunan. Jadi misalnya kalau kita merasa anak kita ini pesek semua. Maksudnya kita ini merasa keluarga kita ini pesek semua. Ya. Supaya nanti ada keturunan kita yang mancung-mancung, pilihlah yang kayak Puput Novel. Atau kayak Manohara. Puput Novel enggak apa. Gini loh saudara dan saudari, ya. Pokoknya lakukan yang terbaik. Karena pada akhirnya Anda akan menarik jodoh yang sesuai dengan vibrasi Anda. Tapi jangan diskriminatif, ya.
Ya, karena pada akhirnya kalau Anda bicara idealitas gitu ya, Anda ingin perbaikan soal kecerdasan gitu ya. Jadi Anda akan memilih pasangan yang cerdas. Ya benar, kawinnya sama orang Yahudi gitu. Ya nggak usah gitulah, sudahlah. Lakukan yang normal-normal saja, yang waras-waras saja ya. Meskipun cita-cita itu wajar saja. Udah malam ini cukup Ntar barangkali ada yang keren. Pokoknya ini Octavia Ayu. Sekarang kan Anda sudah kerja ya, karena Anda bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu, Anda digaji, ya lakukan terbaik di kantor itu. Yang lain-lain lakukan di luar jam kantor atau ketika Anda memang punya kesenggangan ya gitu. Kecuali Anda memang mau melepaskan pekerjaan untuk berwirausaha, lain cerita. Tapi kalau Anda masih kerja, prioritaskan yang menjadi tugas Anda karena Anda digaji di situ. Bisakah orang lain dengan cara tertentu mengubah medan energi Anda sehingga mempengaruhi kehidupan kita menjadi tidak selaras dengan rancangan agung? Bisa, Anda disantet. Nah itu benar, disantet tuh bisa begitu, jadi sial loh ya. Tapi bagaimana mengatasi santet? Ya nggak usah ke dukun santet lagi, ya Anda hening, hening dan hening, udah gitu aja lah. Apakah dogma agama bisa menghambat medan energi? Masa gitu aja tanya? Kan udah dibahas dari tadi. Aduh. Mana sih yang keren? Oh ini nih. Ini ada yang curhat nih, suami-suami nih. Hawarsono yang susah tersenyum. Padahal sempat tersenyum ketika diretet. Ini tentang vibrasi. Istri saya mulai tidak nyaman dengan saya ikut PM. Padahal kemarin sudah saya ajak ikut tetet. Tapi katanya malah makin gak srek di hatinya. Akhirnya saya jelaskan. Dan saya kasih pengertian. Akhirnya mulai reda. Dan saat ini agak santai. Tapi saya nggak tahu isi hatinya saat ini. Mohon pencerahan Mas Guru. Selama dia belum minta cerai, sudah dirawat dengan sebaik-baiknya Pak. Ya, udah gitu aja. Bersyukur masih ada yang mau sama Bapak kan. Bapaknya aja susah tersenyum. Udahlah, senyum-senyum. Ya, biarkan senyummu itu meluluhkan hatinya. Oke. Ini yang bertanya dia Joko Putra. Tapi pertanyaannya, apakah suami ingin menikah lagi, poligami layak dipertahankan? Loh, dia tanya buat siapa? Buat Anda? Atau ini istrinya menggunakan akun suami? Kalau yang menggunakan adalah istrinya yang menggunakan akun suaminya, saya jawab, suami Anda sangat tidak layak berpoligami. Ya, ngurus Anda aja nggak benar mau poligami. Kalau yang bertanya adalah suaminya, jawaban saya juga sama. Anda sangat tidak layak berpoligami. Ngurus istri aja nggak benar mau poligami. Saya udah naikkan syaratnya kok. Kalau di PM itu boleh poligami kalau LOC 1000 selama setahun stabil. Naik. Kemana juga? Makin susah, terserah. Itu tolong amandemen undang-undang PM dituntaskan. Ya pokoknya silakan Anda hening sebisa-bisanya. Toh tuntunan untuk hening itu sudah disampaikan. Caranya bagaimana, prosesnya bagaimana kan sudah dijelaskan dengan detail ya. Ada di YouTube, ada di buku, ada di web. Lakukan sebaik-baiknya. Hening itu soal cara hidup, gaya hidup, jalan hidup gitu loh.
Ya. Anda tidak mungkin bisa mengubah nasib kalau tidak melakukan hening itu. Karena dengan hening itulah Anda pikirannya berubah, jiwanya dimurnikan dan seterusnya. Ya. Oke, bagaimana dengan kematian? Kematian itu ada rajutan sebab akibatnya, saudara. Ya. Memang kalau mengikuti karma masa lalu itu ada jatah pada masing-masing orang. Ya. Gampangannya begini. Ada orang yang itu jatahnya atau angka harapan hidupnya misalnya 70 tahun berdasarkan rajutan karma masa lalu. Ada orang yang angka harapan hidup atau jatah hidupnya 80 tahun. Tapi pertanyaannya, orang-orang seperti ini akan mati di usia yang itu atau tidak? Tergantung dari pilihan-pilihannya pada saat hidup. Jadi kalau Anda yang punya harapan hidup 70-80 tahun rajin minum racun, rajin divaksin, jangan harap bisa sampai ke usia itu. Ya. Kalau Anda mengeluh terus dalam hidup, bukan mendem asmoro, mendem sengsoro, gitu ya, jangan harap bisa panjang umur. Sebaliknya, kalau Anda sungguh-sungguh menjalankan laku yang harmoni, yang tadinya sudah divonis mati pun bisa diperpanjang usia hidupnya, itu kematian. Ya. Jadi Anda jangan berpikir bahwa Tuhan sejak awal sudah menetapkan pokoknya Mas Yudi usia 50 mati, gitu ya. Enggak juga. Meskipun dia pengen banget, yang belum jatahnya mati ya enggak mati lah. Wong nyatanya di hati yang paling dalam enggak pengen mati. Yang pengen mati kan cuma mulutnya doang. Gitulah ya. Gitu. Oke? Saudara dan saudari yang saya kasihi, terima kasih banyak Anda sudah bergabung dalam webinar kali ini. Ini sudah malam, sudah jam 9:27. Kita akan lanjutkan acara kita minggu depan. Minggu depan kita akan fokus kepada pendalaman meditasinya atau pendalaman heningnya, supaya apa yang kita bahas di hari ini nanti punya langkah aksinya. Ya, gitu. Jadi saudara dan saudari yang saya kasihi, sebagai penutup saya sampaikan pada Anda, tinggalkan kebiasaan untuk afirmasi dan macam-macam yang itu adalah manifestasi dari ego Anda. Tinggalkan segala bentuk sugesti yang tidak lain dan tidak bukan adalah memindahkan hayalan menjadi kata-kata. Ya. Nggak usahlah Anda tiap pagi membayangkan, saya ada di rumah 1000 meter, mobilnya 3, supirnya 5, isinya 2 atau 3 rukun semua. Nggak usah ngayal lah. Yang diajarkan pada Anda adalah perhatikan, resapi, nikmati, sadari nafas Anda, hidup Anda, anugerah yang nyata pada saat ini tanpa khayalan apapun. Bangun hidup Anda di dalam kesadaran yang murni. Ya. Kalaupun kita mau bersabda atau berafirmasi, maka sabda atau afirmasinya itu seperti yang selalu saya ajarkan, yang tidak egoistik. Kita cuma mengatakan, Gusti yang Maha Agung, terjadilah apa yang sesuai dengan rancangan agungmu, selaras dengan kehendakmu, sesuai dengan kasih dan keadilanmu. Terjadilah. Gitu doang, nggak usah maksa. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sayonara. Terima kasih.